Sejumlah ibu rumah tangga di Kecamatan Tantalili, Desa Sudirman, Kabupaten Maros mengkreasikan berbagai macam hasil alam ramah lingkungan, seperti dedaunan dan kayu-kayuan menjadi motif pewarna alami pada kain dan kulit dengan teknik bernama ekoprint. Motif corak dedaunan ini dikembangkan menjadi produk fashion yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Produksinya sendiri langsung dilakukan di kantor Desa Sudirman dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes setempat. Adapun cara membuatnya, untuk membuat motif lembar dedaunan, pertama-tama dibutuhkan 2 lembar kain yang tidak mengandung polister. Kemudian siapkan dedaunan berbagai macam bentuk yang banyak mengandung zat tanin sebagai motif nantinya. Untuk pewarna kain menggunakan kayu secang, kayu mahoni, dan juga kayu tegeran. Agar warna dan serat dedaunan cepat menempel di kain, maka digunakan larutan tanin atau cuka untuk membilasnya. Proses pembuatannya pun cukup mudah. Pertama, gelarlah kain tenun yang telah dibilas dengan larutan pewarna. Lalu kain tersebut diletakkan di atas plastik besar dan untuk selanjutnya ditempeli dedaunan sebagai motifnya. Setelah selesai, lalu ditutup dengan kain katun yang telah direndam dan dibilas dalam larutan pewarna alami. Selanjutnya kain ditutup dan dilipat kecil, kemudian digulung bersama 2 lembar kain tersebut hingga terbungkus sedemikian rupa. Kain yang telah dibungkus plastik kemudian dikukus selama 2 jam dan hasilnya pun akan nampak saat dibuka. Beragam motif dedaunan dengan warnanya yang begitu natural tampak mencolok dan menempel pada selembar kain yang siap dijadikan bahan pakaian dan aksesoris lainnya. Tidak hanya kain yang bisa menjadi media untuk ekoprint, melainkan tas dan sepatu juga demikian. Harganya pun berbeda-beda, tergantung jenis kain yang digunakan. Untuk produk kreasi seperti kain sutra dibanderol dengan harga Rp800.000. Sementara untuk yang lainnya dipatok mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp500.000.
dengan keuntungan mencapai 2 juta lebih selama sebulan. Wow! Dalam sekali produksi, para ibu rumah tangga ini mampu menghasilkan puluhan jenis produk. Hasil karyanya pun tidak kalah modis dengan berbagai macam produk bermerek lainnya. Tak hanya itu, hasil karya para ibu-ibu ini pun sudah dipasarkan sampai ke luar Sulawesi. Wow, hebat ya mereka! Ini yang dibuat di sini apa sih, Bu? Yang dibuat di sini itu aneka macam tas, sepatu, pakaian, serta kain yang siap untuk dijahit untuk dijadikan pakaian kantor maupun pakaian-pakaian lainnya tergantung dari selera konsumen. Ini proses apa namanya, Bu? Ini proses ekoprint. Ekoprint, Bu? Iya. Ekoprint itu, Bu, boleh dijelaskan, Bu? Ekoprint itu dalam artian di sini ekoprint kita kembali ke alam. Semua yang kita gunakan di sini adalah berasal dari alam sekitar kita, dan ini tujuannya juga mengurangi kimia yang sering dipergunakan untuk produk-produk lain seperti batik. Maka kita inisiatif bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan alam untuk berkreasi. Bu, awal mulanya, Bu, dapat ide dari mana sih, Bu, bisa langsung mempraktekkan di desa ini, Bu? Awal mulanya sih dengan pertama saya masuk jadi kepala desa di sini, saya lihat ada kesenjangan antara masyarakat kami yang berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tinggi. Maka dari situ biasanya kami keluar kayak studi banding ke daerah-daerah lain, umpamanya ke Jawa. Di situ saya lihat begitu kreatifnya mereka untuk memajukan warganya. Maka dari situlah saya belajar, sehingga sampai di sini kami melihat kalau kami juga berpotensi untuk itu. Makanya kami mengajak masyarakat, ibu-ibu rumah tangga yang sehari-hari cuma di rumah, akhirnya kami memberi motivasi kepada mereka untuk mendapatkan penghasilan, untuk tambahan penghasilan untuk suami mereka. Ada berapa, Bu, pekerjanya di sini, Bu, dari ibu rumah tangga sendiri? Kalau dari ibu rumah tangga khusus yang di sini itu ada sekitar 10 sampai 20 orang. 20 orang. Iya. Bu, bagaimana sih prosesnya sampai proses pembuatan dari ekoprint ini sendiri, Bu, sampai selesai, Bu? Kalau prosesnya ini, Pak, ya memakan waktu yang agak cukup lama juga, bisa sampai seminggu, karena kami harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu, mulai dari daun-daunan yang akan dipakai, begitu juga dengan dari bahan potongan kayu yang dimasak oleh ibu-ibu untuk pewarnaan, sampai proses pembuatan, ada proses dimasak di situ, ada juga pokoknya banyak lah urutan-urutannya. Kalau kita mau sebutkan satu persatu mungkin agak panjang juga. Setelah dicetak, Bu, menjadi suatu yang bernilai ekonomis, Bu, hasilnya seperti apa saja, Bu? Hasilnya itu berupa kayak jilbab seperti yang saya pakai, baju, bisa juga kan ini musim corona ya, kita ke masker juga. Terus ada sepatu, ada tas, tapi rata-rata kalau yang minat-minat itu rata-rata tas kayaknya, tas-tas sama kain-kain untuk mereka jadikan sebagai sesuai dengan selera mereka, pakaian-pakaian apa yang ingin dijadikan dari kain ini. Dijual sampai di mana, Bu? Kalau masalah dijualnya ini karena kebetulan teman-teman yang kebanyakan dari daerah-daerah lain juga, seperti dari Papua Barat, dari Mamasa, kemarin sudah banyak sih yang berkunjung ke sini untuk studi banding, dan mereka itu membantu untuk pemasarannya. Oh, ini sudah dipasarkan sampai keluar dari Sulawesi? Iya, sudah sampai keluar dari Sulawesi.